isyraq. Baik. Pada ayat yang ketujuh Allah Ta'ala berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah mengatakan, sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan untuk kami menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Ya, Allah mengatakan bahwa segala sesuatu yang Allah cipta di atas muka bumi ini hanya perhiasan saja. Tumbuh-tumbuhan perhiasan, emas dan perak perhiasan, bangunan-bangunan hanya perhiasan, kendaraan hanya perhiasan, kebun-kebun yang banyak itu hanya perhiasan, pakaian-pakaian yang indah hanya perhiasan. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi Allah ini itu hanya perhiasan. Maka apa yang kita miliki hari ini itu hanya zina, sekedar perhiasan saja. Ya, sekedar perhiasan saja yang digunakan untuk berhias, memperindah, tapi bukan dibawa. Ya, kalau orang mati dibawa ndak perhiasannya? Cincin, gelangnya dibawa ndak? Ndak akan dibawa. Anaknya ndak mau ngasih, ditanggalin cepat-cepat. Kalau orang ndak nampak ditanggalin, kantongin sama dia. Ya, kebetulan maknya ini dulu suka gelang, banyak gelangnya. Masih sakit-sakitan mak dia tarik pelan-pelan. Tiap hari kurang satu, kantongin sama dia. Belum pembagian harta pusakanya, tarik sama dia diam-diam, kantongin sama dia, kata. Perhiasan kita tak akan bawa. Wanita berhias, dia pakai make up, dia pakai gincu, mantap kelihatan. Apakah itu akan tetap? Enggak, nanti dia mandi hilang tuh. Itulah perhiasan. Ya, perhiasan itu tidak akan dibawa ke akhirat. Ini hanya sekedar perhiasan untuk berhias di atas dunia ini. Linabluwahum, supaya kami menguji mereka. Wadzalika liikhtibarin nas. Semua perhiasan yang Allah Ta'ala buat ni, kekayaan, harta benda, jabatan, ya, dan lain-lain sebagainya yang ada di atas muka bumi ini, liikhtibarin nas, supaya Allah Ta'ala menguji kita. Hal yata'allaquna bihadhihi zinah am yata'allaquna bil khaliq. Allah hendak menguji kita dengan semua perhiasan yang ada di atas muka bumi ini. Apakah kemudian kita bergantung dengan perhiasan ini atau bergantung dengan Allah? Apakah kemudian kita mengagung-agungkan perhiasan ini atau mengagungkan Allah? Apakah kemudian kita mendewa-dewakan perhiasan ini atau mendewakan Allah? Apakah kemudian kita akan memuja-muji perhiasan ini atau kita memuja-muji Allah? Karena banyak orang ketika dia mendapat perhiasan ini, yang disanjung, yang dipuja, yang diagungkan, yang dijaga perhiasan ini. Kalau baru beli mobil jangan kotor nih, kena percikan air yang kotor saja sedikit langsung disiram. Jaga betul sama dia. Ya. Tapi dengan hak Allah Ta'ala dia tak peduli. Bukan berarti salah kita bersihkan kendaraan kita, tapi jangan sampai kita lebih mengagungkan, menyayangi, mencintai perhiasan ini, sedangkan kita tidak melakukan hal yang sama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua perhiasan yang ada di atas muka bumi ini linabluwahum, supaya Allah hendak menguji kita. Maka dunia ini negeri yang penuh dengan ujian. Kesenangan, kesusahan itu ujian. Jangan kita menyangka bahwa ujian itu hanya kesusahan saja. Orang tanya, ada apa? Saya sedang diuji. Apa ujiannya? Lalu dia menyebutkan tentang masalah dia, sakit dia, seolah-olah hanya itu ujian, tanpa dia sadar bahwa kesenangan, kebahagiaan dan sebagainya, nikmat-nikmat yang diperoleh ini semua ujian. Apa yang hendak Allah Ta'ala lihat? Ayyuhum ahsanu amala, siapakah yang terbaik amalnya. Jadi yang hendak Allah Ta'ala lihat dari ujian itu, siapa yang terbaik amalnya. Maksud ayyuhum ahsanu amala di sini
ada yang mentafsirkan siapa yang paling ikhlas, ya, siapa yang paling baik dan sebagainya. Intinya Allah hendak melihat amal siapa yang paling baik. Jadi dalam ayat ini Allah sebut dengan ahsanu amala, yang paling baik. Maka kata para ulama, dalam beramal kita tidak hanya dituntut untuk melakukan amal yang baik, tapi lakukanlah amal yang terbaik. Ada baik, ada yang paling baik, ya. Ada baik, ada terbaik. Jadi yang dituntut kepada kita bukan sekedar melakukan yang baik saja, standar umum, tapi lakukanlah yang terbaik. Bagaimana kita mencapai amal terbaik itu? Syaratnya pertama, ikhlaslah dalam melakukan setiap amal. Yang kedua, lakukanlah amal berdasarkan ilmu, bukan amal yang dibuat-buat. Yang ketiga, motivasi melakukan amal itu adalah iman kepada Allah, bukan yang lain-lain. Yang keempat, dalam melakukan amal ibadah itu dia mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini dilakukan, insya-Allah kita akan mencapai ahsanu amala, amal terbaik. Jadi yang kita hendak capai itu bukan sekedar baik, tapi ahsan, yang paling baik. Maka setiap beramal, usahakan beramal dengan maksimal. Karena ada orang beramal ala kadar. Amalnya amal ala kadar. Apa? Kalau solat ala kadar, wudu ala kadar, baca Quran ala kadar. Pokoknya dia yang ala kadar aja. Yang penting solat katanya. Kita perlu untuk memaksimalkan semuanya. Kalau berzikir usahakan maksimal. Solat usahakan maksimal. Puasa usahakan maksimal. Semua ibadah yang dilakukan usahakan melakukan yang terbaik, yang paling maksimal. Karena itu yang hendak dilihat Allah Subhanahu wa taala di antara kita seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, satu ayat lagi nanggung, ya, ayat 8 ini ringkas saja. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza, dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Maksudnya apa? Seluruh perhiasan yang Allah cipta di atas muka bumi ini sampai masanya akan dibinasakan Allah, akan dihancurkan Allah menjadi tanah yang tandus kering. Kenapa? Nanti pada hari kiamat semua yang ada ini dihancurkan Allah Ta'ala. Jangankan bangunan, gunung saja diterbangkan Allah Ta'ala. Wa yawma nusayyirul jibal, pada hari kiamat itu gunung pun diterbangkan, ya. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Terjadi nanti gempa bumi yang sangat kuat sampai gunung itu hancur lebur jadi haba'an mumbatha, seperti debu yang berterbangan saja. Maka jangan engkau terlalu berbangga dengan perhiasan dunia, karena tinggal menunggu masa, nanti semua juga akan menjadi debu, nanti juga akan menjadi tanah yang kering. Tidak akan ada yang tidak akan ada yang kita bawa sampai ke akhirat. Semua akan tinggal dan akan hancur, apapun yang kita miliki sekarang, ya. Baik, itu saja kuliah kita pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.